Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kalau semuanya ada dalam keadaan sehat. Kita harus bersyukur dikasih kesehatan sama Allah karena kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun hanya dengan daring ya. Nah, harus selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, terus menjauhi kerumunan ya. Baik, Ibu akan mengecek dulu siapa di sini yang belum hadir. Ibu lihat dulu ya di partisipannya siapa yang belum masuk. Teh Neng Sri udah masuk belum ya? Tadi sepertinya belum masuk Teh Neng Sri. Sudah. Oh iya sudah, alhamdulillah sudah masuk sekarang sudah, berarti sudah semua ya, sudah lengkap semuanya. Kalau sudah lengkap, nah mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama supaya belajarnya kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Coba, ada yang mau memimpin doa? Ada yang bersedia? Coba. Ya, Bu. Iya, mangga. Nah, Adek silahkan ya memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya, Nadek ya. Oh ya, biar kita semangat belajarnya, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu. Ibu share dulu ya sebentar. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Nah, gimana? Sudah siap semuanya hari ini? Siap, Ibu. Ya, kita tepuk semangat. Siap, Bu. Semangat belajarnya. Tepuk semangat. Oi. Oi, 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 oi. We are the best. We are the best. Yes. Nah, Ibu mau tanya, masih ingat gak pelajaran yang kemarin? Kemarin kita itu sudah belajar tentang gerakan bulan ya. Bulan itu bergerak. Nah, ada 3 gerakan bulan. Yang pertama itu ya, ada rotasi bulan, ya, ada revolusi bulan mengelilingi bumi, ada revolusi bulan mengelilingi matahari. Nah, karena bulan itu bergerak, berotasi, dan berevolusi, jadi ada akibatnya gerhana. Nah, gerhana. Siapa yang pernah dengar istilah gerhana? Coba, sudah dengar semua istilah gerhana? Tahu, Bu. Tahu? Iya. Tahu. Jadi sekarang ya, hari ini Ibu mau membahas tentang gerhana matahari. Nah, Ibu kemarin sudah meminta kalian semua untuk menyiapkan kertas HVS ya, spidol, gunting, sudah dipersiapkan? Senter, bola bekel, bola kecil, dan bola besar. Sudah ada semua alat-alatnya dan bahan-bahannya anak-anak? Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Nah, kenapa kita harus belajar tentang gerhana matahari? Kenapa ya? Nah, supaya kita itu tahu bagaimana sih posisi matahari itu, kenapa sih bisa terjadi gerhana? Nah, supaya kalian lebih paham. Nah, coba, selain bulan, benda langit apalagi yang kalian ketahui? Ayo, benda-benda langit yang ada di langit. Bintang.
Awan Bintang. Bu, awan. Awan. Awan, apalagi planet. Iya. Awan. Nah, kalau siang hari itu yang bersinar itu apa? Yang terang. Matahari. Matahari, iya, coba kalian bayangkan. Kalau di dunia ini tidak ada bulan dan tidak ada matahari, apa yang akan terjadi? Gelap, Bu. Gelap, Bu. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Ya, Ibu punya sebuah gambar. Coba kalian perhatikan. Ini gambar apa ya? Nah, ini gambar apa? Coba perhatikan semuanya. Ini gambar apa? Gerhana, Bu. Iya, gambar gerhana matahari ya. Nah, kenapa terjadi gerhana? Ada yang sudah tahu? Ini mataharinya lihat jadi hitam. Ini kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa terjadi gerhana? Nggak ada cahaya, Bu. Iya. Mataharinya ketutup jadi nggak ada cahaya. Pintar, bagus sekali. Kalian pernah lihat gerhana nggak? Coba, siapa yang pernah lihat gerhana? Pernah, Bu, pernah lihat. Ya. Kemarin, Bu, Iya, gerhana merah. Waktu 2019 kalau nggak salah ya, di Indonesia pernah terjadi gerhana matahari ya. Nah, kalian tahu apa itu gerhana matahari? Coba, kenapa terjadi gerhana matahari? Tahunya, coba Ibu punya sebuah video. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi. Dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Ini terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan. Lalu mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi haruslah tepat segaris. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Nah, itu tadi video tentang gerhana matahari. Coba. Nah, ya. Tadi dalam video itu dijelaskan katanya gimana ya posisi matahari, bulan, dan bumi itu saat terjadi gerhana. Coba. Sejajar, Ibu. Iya, berada pada satu garis lurus atau sejajar. Terus sekarang Ibu mau membagikan LKPD ya. Belum, Bu. Sudah. Iya. Nah, sekarang kalian buka dulu LKPD-nya, simak dulu.
penjelasan berikut ini. Coba perhatikan. Di sini ada pengertian gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi jika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sehingga cahaya matahari ini ya tertutup oleh bulan. Nah, karena terhalang oleh bulan, keadaan bumi yang terang, angsur-angsur akan menjadi gelap saat terjadi gerhana matahari. Karena bayangan bulan akan menutupi bumi. Karena ukuran bulan lebih kecil daripada bumi, maka hanya sebagian wilayah bumi yang mengalami gerhana. Jadi tidak semuanya bagian bumi itu mengalami gerhana, tetapi hanya daerah yang tidak sampai saja itu cahaya mataharinya ya. Macam-macam gerhana matahari ada 3 ya. Yang pertama ada yang namanya gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini juga disebut gerhana matahari sempurna. Nah, terjadi jika permukaan bumi terhalang oleh bayang-bayang umbra. Kedua, juga ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi saat permukaan bumi tertutup oleh penumbra. Ketiga, ada yang namanya gerhana matahari cincin. Perhatikan, seperti ini gambarnya. Gerhana matahari cincin ini terjadi saat bulan berada pada titik terjauh dengan bumi. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat gerhana. Yang pertama, kita itu tidak boleh melihat gerhana secara langsung. Yang kedua, jangan melihat gerhana matahari terlalu lama melalui lubang jarum. Ketiga, tidak disarankan melihat gerhana melalui teropong atau teleskop. Harus menggunakan kacamata hitam yang memiliki filter lensa polarized ya. Sekarang kan sudah LKPD-nya sudah diterima semua ya. Nah, kalian catat dulu apa informasi penting yang kalian dapatkan dari teks barusan. Kalian isi dulu di LKPD, kalian membuat kartu informasinya, kalian tulis di lembar LKPD. LKPD-nya sudah semua ya, sudah ada ya, semua sudah keterima. Coba Ibu kasih waktu 5 menit saja, karena ini mudah ya, hanya mencatat hal-hal yang penting. Sudah ada yang selesai? Mangga, kalau sudah ada yang selesai, boleh diacungkan tangannya. Nak Nuri, silakan Nak Nuri. Informasi yang didapat dari bacaan di atas itu yang pertama itu, kapan gerhana matahari terjadi? Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Kemudian yang menyebabkan gerhana matahari yaitu posisi bulan yang berada di antara bumi dan matahari sehingga cahaya matahari tertutup oleh bayangan bulan. Yang didapat selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gitu, Bu. Iya, bagus sekali. Berarti tadi menyimak dengan baik dari kartu informasi itu. Sekarang kita akan membuat buklet. Buklet sederhana. Ada yang tahu nggak apa itu buklet? Coba. Poster bukan, Bu? Bukan. Bukan. Apa coba siapa yang tahu? Kemarin bukan, Bu, yang isinya banyak tuh. Ada gambar. Iya, nah buklet itu ya buku kecil berisi catatan-catatan. Nah, ada gambarnya. Nah, sekarang Ibu kan kemarin meminta kalian menyiapkan kertas HPS, gunting, sama spidol. Yuk, sekarang disiapkan dulu peralatan itu yang Ibu minta kemarin. Sok, siapkan. Nah, Ibu akan menjelaskan cara membuat buklet. Dari satu lembar kertas putih ini, kita lipat jadi dilipat dulu semua. Bagian yang sama. Setelah itu kita lipat keluar. Seperti ini, Bu. Kita
Ya, kita lipat dengan pinter Nak Wandi. sama seperti yang satunya tadi. Sudah? Kita potong bagian tengah ini sesuai dengan garis yang sudah ada sampai di titik ini. Nah, dipotong ya. Sekarang siapkan guntingnya. Silahkan dipotong. Kita potong sampai tengah. Nah, setelah dipotong, maka kemudian kita lipatkan ke atas. Kita lipat bebas. Nanti yang pertama dan terakhir nanti akan jadi covernya. Nah, ya sudah semuanya dilipat seperti itu ya. Kemudian, Ini kan, Bu. nah, itu, Wandi hebat sekali. Ya bisa mengikuti petunjuk dengan baik ya. Di depannya kalian bikin sampul semenarik mungkin. Informasi yang ada pada kartu informasi tadi, sekarang kalian tulis di buklet ini. Nah, LKPD yang kedua, sudah Ibu share ya. Yang pertama ada halaman sampul. Nah, terus isinya itu cukup 4 lembar saja. Ya, kalian tulis dulu di LKPD. Kalau bukletnya nanti bentuknya boleh difotokan saja sama Ibu ya, bentuk bukletnya. Nah, silakan kerjakan. Tunjuk tangan kalau yang sudah selesai. Iya, Neng Nur Hayati, silahkan Neng. Coba dibacakan hasil yang ada di bukletnya yang sudah dimasukkan ke LKPD, silahkan dibaca ya. Iya, sudah, silahkan. Yang depan adalah cover, kemudian halaman pertama informasinya yaitu gerhana matahari adalah tertutupnya sinar matahari oleh bayangan bulan. Karena posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Halaman kedua itu jenis-jenis gerhana matahari. Jenis-jenis gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Kemudian halaman ketiga informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Yang pertama, jangan melihat gerhana matahari secara langsung. Yang kedua, jangan melihat gerhana matahari terlalu lama melalui lubang jarum. Yang ketiga, tidak disarankan melihat gerhana melalui teropong atau teleskop. Menggunakan kacamata hitam yang memiliki filter lensa Polaris. Informasi kegiatan yang dapat dilakukan untuk simulasi gerhana matahari. Ya, apa? Ayo, coba. Dengan menggunakan bola besar, bola kecil, dan senter. Iya, bagus sekali ya. Nanti bukletnya boleh difoto ya, Neng ya. Nanti yang lain juga sama, yang lain difotokan bukletnya Ibu. Nah, tadi katanya Neng Nur itu ya mau membuktikan gerhana itu, proses terjadi gerhana itu dengan bola kecil, bola besar, dan senter. Sekarang kita akan melakukan eksperimen sederhana. Siapkan dulu bola kasti. Sudah ada semua bola kastinya? Sudah? Ya. Yang kedua, kita siapkan senter. Senternya disiapkan. Yang ketiga ada bola kecil atau bola bekel. Sudah siap semuanya? Proses sekarang nyalakan dulu, disusun dulu seperti ini. Senter dulu, setelah senter lalu bola kecil, setelah itu bola besar. Nyalakan senternya. Coba lihat. Nah, ya. Proses terjadinya gerhana matahari berlangsung. Nah, lihat. Ini sudah dinyalakan seperti ini ya senternya. Kalian lihat. Nah, ini matahari. Senter sebagai matahari. Bola kecil sebagai bulan dan bola besar sebagai bumi. Kalian lihat ini pada satu garis lurus. Ini cahaya matahari. Nah, terhalang oleh bayangan bulan sehingga permukaan buminya itu tidak terkena cahaya. Ini yang dinamakan gerhana matahari. Nah, sekarang ada LKPD lagi yang harus kalian lengkapi. Silahkan laporannya ditulis di LKPD. Linknya sudah Ibu share ya barusan. Coba diisi sekarang, mulai. Iya, Neng Ripa, silahkan Neng.
dibacakan hasil laporannya bagaimana. Sebutkan alat bahannya ya, terus tujuannya. Saya membuat model gerhana matahari seperti yang Ibu contohkan tadi. Alatnya itu memakai senter. Senter itu sebagai matahari. Kemudian yang kedua ada bola besar. Bola besar itu diinikan sebagai bumi. Kemudian yang ketiga itu ada bola kecil sebagai bulan. Nah, tujuan membuat model ini adalah agar dapat mengetahui proses terjadinya gerhana matahari, Bu. Nanti langkah-langkahnya itu yang pertama adalah meletakkan senter atau matahari, kemudian yang kedua bola kecil sebagai bulan, dan yang ketiga adalah bola besar di lantai pada satu garis lurus. Biasanya saya di keramik, Bu, karena kan sudah ada garis-garisnya. Kemudian nanti langkah yang kedua itu senternya dinyalakan, diarahkan kepada bola kecil sehingga membentuk satu garis lurus. Jadi terlihat nanti. Kemudian hasil pengamatannya yaitu cahaya matahari atau senter terhalang oleh bayangan bola kecil yang disebutkan sebagai bulan, sehingga tidak sampai ke bola besar yaitu bumi, dan bagian bola besar atau bumi yang terkena bayangan bulan menjadi gelap. Nah, itu disebutnya gerhana matahari. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali laporannya ya. Berarti Neng Ripa sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini tentang gerhana matahari, proses terjadinya, bagaimana kedudukan benda-benda langit itu saat terjadi gerhana. Itu berarti Neng Ripa sudah paham. Ada yang mau bertanya? Ya, Neng Novi, silakan, Neng. Bu. Ya. Bu, ada yang itu apa ya? Apoji itu apa ya, Bu ya? Apoji dengan perigi teh apa? Perigi itu adalah titik terdekat bulan dengan bumi. Jadi apoji itu yaitu titik terjauh bulan dengan bumi. Sudah mengerti, Neng Novi? Iya. Sudah paham semua? Masih ada yang mau ditanya lagi? Cukup, Bu. Paham. Nah, kalau sudah paham, terima kasih kalau sudah paham semuanya ya. Nah, jadi sekali lagi ya, gerhana matahari itu terjadi tadi saat posisi apa? Bumi, bulan, dan matahari. Posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus ya. Kenapa terjadi gerhana? Karena cahaya matahari terhalang oleh bayangan bulan, sehingga bagian bumi yang terkena bayangan bulan itu mengalami gerhana matahari. Nah, sekarang Ibu mengirimkan di Google Classroom-nya ya, ada soal evaluasi. Sekarang silakan kalian kerjakan, cukup 10 menit saja ya. Nah ya. Jadi anak-anak, nah apa yang sudah kita pelajari hari ini? Gerhana matahari, Bu. Gerhana matahari, Bu. Iya, tentang gerhana matahari. Coba dalam pembelajaran ini kalian suka yang bagian mananya? Praktiknya, Bu, Prakteknya ya, yang Buklet, Bu, bikin buklet. Oh iya, ada yang bikin buklet, katanya seru. Terus ada yang pas praktek itu bikin model gerhana ya. Terus hal apa yang belum kalian pahami? Coba ingat-ingat, sok. Tidak apa-apa, tidak dijawab sekarang ya. Nanti kalau yang sudah mengerti, silahkan baca sumber referensi dari buku atau boleh lihat ke internet ya, supaya lebih paham lagi, supaya pengetahuan kalian itu bertambah ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang gerhana matahari. Nah, selanjutnya pada pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang gerhana bulan ya. Jadi Ibu minta nanti kalian siapkan lagi alatnya masih sama, senter, bola kecil, bola besar. Nah, kita akan membuat laporan praktikum lagi tentang gerhana bulan. Nah, mungkin hanya segitu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, nah mari kita berdoa lagi. Siapa tadi ya yang memimpin doa? Nade ada nggak? Kemana Nade ya? Kayak ada. Oh, ada. Silakan Nah, dipimpin lagi doanya. Ya Bu, teman-teman, sebelum menyelesaikan belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anakku atas kehadirannya, atas partisipasinya. Nah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, mematuhi prokes ya. Nah, baik kegiatan ini Ibu akan akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.